Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsini dari SMP Negeri 2 Losari. Saya akan membacakan laporan orientasi P3K. Pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah pada SMP Negeri 2 Losari, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun 2025. Maksud dan tujuan itu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025 dilaksanakan tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025 dengan metode blended learning atau sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui e-Bangkom. Adapun nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon, di sini ada misi terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Misinya Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat yang maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasaran regional yang didukung, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan. Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban dan mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung tercapainya Kabupaten Cirebon. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Definisi P3K di sini sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Manajemen P3K meliputi 1. Penetapan kebutuhan P3K, 2. Pengadaan P3K, 3. Pengangkatan menjadi P3K, 4. Perjanjian kerja, 5. Pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan, 6. Disiplin P3K, 7. Pemutusan hubungan kerja, 8. Cuti P3K, 9. Perlindungan P3K. Kemudian nilai dan etika OPD. Ada Restra OPD SMP Negeri 2 Losari. Yang pertama itu ada standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, 5. Standar pendidik dan tenaga pendidikan, 6. Standar sarana dan prasarana. Yang ke-7 standar penilaian pendidikan. Kemudian ada SOTK OPD SMP Negeri 2 Losari, ada Kepala Sekolah Sugiharto Ono Setiono SPD MPD, ada Waka Kurikulum, Waka Sapras, Guru BK, Guru Wali kelas 7A sampai G, Wali kelas 8A sampai F, Wali kelas 9A sampai E. Adapun guru-guru lainnya. Kemudian ada juga guru tata usaha. Tupoksi P3K. Yang satu, uraian tugas guru. Guru bertugas mengelola pembelajaran. B. Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan tugas belajar mengajar secara efektif dan efisien. C. Tugas dan tanggung jawab guru meliputi 1. Menyusun minggu efektif, menyusun program tahunan, menyusun program semesteran, menyusun silabus, menyusun RPP, menyusun program remedi dan pengayaan. Yang terakhir 7, menyusun program analisis ulangan harian. Guru bertugas untuk menyusun program pembelajaran pendidikan siswa untuk mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan.
Ada ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, asesmen nasional. Kemudian ada pembinaan terhadap siswa, pengelolaan kelas. Uraian yang kedua, tugas wali kelas mewakili kepala sekolah dan orang tua dalam pembinaan siswa, membina kepribadian, ketertiban, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga pelanggaran dan perilaku siswa, presentasi akademik masing-masing siswa. Kemudian ada rencana hasil kerja P3K. Yang pertama itu ada kegiatan, tujuan kinerja, indikator pencapaian, dan waktu. Kegiatan yang pertama menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan sekolah dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru. Indikator dengan membuat rencana kerja dalam bentuk program tahunan. Kemudian yang kedua, menyusun program pembelajaran untuk mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan. Dengan tujuan kinerja meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru. Dengan indikator membuat rencana kerja dalam bentuk RPL. Kegiatan yang ketiga, evaluasi proses dan hasil belajar dengan tujuan mendapatkan umpan balik kegiatan pembelajaran dengan indikator pelaksanaan evaluasi PTS, PAS, ujian praktek, ujian sekolah. Yang keempat, mengikuti kegiatan MGPKW, musyawarah guru prakarya dan kewirausahaan dengan tujuan kinerja meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru dengan indikator mengikuti kegiatan rutin MGPKW tingkat kabupaten. Yang kelima, kegiatan kelima yaitu melaksanakan rencana pelaksanaan kerohanian dengan tujuan menciptakan suasana religius di sekolah. Yang indikatornya yaitu meningkatkan kegiatan sholat berjamaah. Nah, itu adalah tugas dari tahun kedua. Kemudian dari tahun kedua menyusun kegiatan sama dengan di tahun yang pertama. Kemudian di tahun keempat juga sama dengan di tahun yang ke-1 dan kedua. Dan yang keempat ada melaksanakan dengan kegiatan melaksanakan praktek pembuatan makanan khas daerah dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang pembuatan kelompok yang masih berkurang dengan indikator melatih diri untuk berinovasi dan berkarya pada materi pembuatan makanan khas daerah. Kemudian ada yang keenam itu permasalahan yang ada di sekolah saya terutama dalam pembelajaran mata pelajaran PKWU adalah ketika akan melakukan ujian praktek. Kemudian pembuatan kelompok yang masih sering susah diatur dan melatih diri dengan indikator melatih diri untuk berintegritas antar siswa. Ada penutup, di sini ada penutup dengan kesimpulan memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta misi sebagai ASN Kabupaten Cirebon. Lingkungan Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Saran, setelah kita mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintah Kabupaten Cirebon, mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari di tempat tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.